perdana ya. Dan yang pertama dengan kitab kuning. Semuanya ada kitab sudah. Ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang oh iya. Berarti ada yang tempat untuk memesan. Ada nanti kita daftarannya ada. Ada ya. Ya ini kitabnya kitab gundul. Kita sudah masuk kepada kitab gundul, kitab mulakhas. Mungkin dari Senin kemarin ya. Sudah belajar ini? Belum Selasa. Selasa ya. Selasa ya. Pelajarannya Ustaz? Ustaz aslinya Ustaz Abdul Rahim cuma dibaca Ustaz Mufli. Sudah masuk ke buku ini juga? Baru sampul Ustaz. Baru sampul. Yeah, tahu sampulnya dulu. Iya. Ini kitab-kitab yang fenomenal ya. Meskipun pengarangnya bukan muslim, Pak. Oh, bukan muslim. Perlu jenengan ketahui, Fu'an Ni'mat pengarang dari kitab Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyah malah bukan muslim. Masa kita kalah sama non muslim? Non muslim ini, Pak. Jadi dia itu orientalis. Orientalis itu orang-orang kafir, orang muslim yang mempelajari keilmuan Islam dalam berbagai bidang. Dan tentunya niatnya nggak seperti orang-orang Islam. Tapi malah bukunya bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi ini salah satu bentuk kebenaran firman atau sabda Rasulullah SAW. Terkadang Islam ini ditolong oleh orang-orang yang apa ya? Ya berperilaku buruk, orang-orang fajir ya kan. Baik orang Islam sendiri dengan tindak tanduknya, dengan kelakuannya malah menolong Islam atau bahkan orang-orang kafir. Jadi Fu'an Ni'mat kalau nggak salah, insya Allah benar informasi ini. Dengan cari Fu'an Ni'mat nanti nggak ada keterangan dari para ulama itu seorang alim muslim yang gini yang begitu. Dia seorang orientalisme. Dan memang dia di Al-Azhar. Al-Azhar intinya di Mesir, entah itu di Al-Azhar atau selain Al-Azhar, dia memang mengajar dan memang memiliki kemampuan dalam bahasa sehingga dia bisa memiliki karya yaitu Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyah. Dan Mukhtar memang talkhis ringkasan dari buku ini. Karena beliau Ustaz Amun Rafiq dulu kita alhamdulillah belajar langsung dengan beliau ketika liburan di Muhammad bin Saud Riyadh pusat ya. Kalau di Indonesia Riyadh, setiap liburan beliau itu selalu menimba ilmu, mencari ilmu alat, dan beliau menemukan mempelajari buku ini. Terus ada catatan sehingga keluarlah buku yang jenengan pelajari di kelas 1 yang merupakan ringkasan dari ini, yaitu jadi Mulakhas ini kitab Kitab Nahwu. Kalau kita melihat dasar dari para ulama untuk mempelajari kurikulum Nahwu, pelajaran Nahwu atau materi Nahwu, kitab ini nggak disebutkan. Paling yang pertama judulnya, ya kan? Kitab ini nggak disebutkan, Pak. Kenapa kok kita pakai? Ya memang karena ini ringkasan dari Mukhtarat. Dan yang kedua memang taksim pembagiannya itu ya sudah sesuai dengan keadaan kita sekarang. Orang-orang sekarang lebih cocok dengan pembahasan ini, terus dibagi dengan beberapa subjudul, pembahasan ini. Kalau jurumiyah kan nggak kayak gitu. Kecuali yang ada syarah jurumiyah dan sudah diberi pembagian. Kalau jurumiyah tidak. Jurumiyah karya dari ulama klasik ya, Imam Al-Ajrum itu nggak seperti kitab-kitab sekarang seperti ini. Assalamualaikum. Jadi tidak mengapa meskipun dari orang muslim ya. Jadi kita nggak usah bilang rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semua masih hidup mungkin kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Sudah meninggal. Ya. Jadi kitab ini adalah kitab kuning. Kita dulu kalau pertama kali belajar kitab ini senangnya minta ampun, Pak. Meskipun rak mudeng ya. Kita dulu belajar Mukhtarat itu 6 bulan. Setelah 6 bulan baru kita belajar kitab ini. Belajar kitab ini dibagi berapa ustadz ya? 3 atau 4 dulu di Gresik.
Sebagaimana di sini juga seperti itu. Nah, jadi kitab ini ada 6 bab. Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke kitab, kita ketahui kitabnya judulnya Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah, pengarangnya Fuad Ni'mah, bukan Muslim, orientalisme. Terus di dalam kitab ini ada 6 bab yang dibahas. Ada yang pernah lihat resensinya? Dan kitab ini banyak yang mentahqiq, Pak, mentahqiq itu meneliti naskah aslinya. Jadi ini kan memiliki naskah asli tulisan syekhnya, tulisan pengarangnya. Ya, entah itu tulisan tangan atau tulisan muridnya atau mungkin masih ketikan, intinya naskah aslinya itu banyak para ulama yang mentahqiq, menelitinya. Salah satunya Syekh Ahmad yang ada di Ukhuwah ini. Kan di Ukhuwah ini ada seorang syekh dari Mesir namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Abdul Latif. Dicetakan yang bagus ini mungkin ya. Itu cetakannya ada tahqiq Syekh Ahmad loh. Boleh pinjam? Bagus ini. Hardcover ya, tenanan belajar kayak gitu. Iya, kita kalau dulu belajar lihat kitab itu, apalagi hardcover, terus masya Allah ini udah eksklusif ya, udah buku kertasnya ini udah bermerek sekali ini. Oh nggak ada ya, bukan tahqiq beli atau batu pula buat Ni'mah. Tapi apakah beliau itu udah menjadi muslim apa gimana yang jelas? Oh bukan cetakan ini. Kalau tahun kemarin itu Pak Sugeng punya. Soalnya di sini di kata pengantar dari beliau itu wallahu waliyut taufiq wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. masih belum jelas. Saya tak tanya ke Syekh Ahmad langsung apakah dia sudah menjadi muslim, tapi asalnya dia bukan orang Arab, orang sana, orang Eropa. Entah dia orang Jerman, orang Belanda, orang mana, yang penting bukan orang Arab ya. Nama aslinya kayaknya bukan Fuad Ni'mah. Ini nama apa? Ibaratnya orang kalau hijrah nama apa? Nama hijrah ya. Coba nanti saya ini lagi, karena memang di Indonesia banyak juga yang memakai kitab ini. Ternyata ini bukan cetakan yang ada tahqiqnya dari Syekh Ahmad. Nah, bukan ini. Pak Sugeng Widodo itu punya. Jazakallahu khair. Masya Allah bagus kitabnya, membuat semangat insya Allah. Insya Allah semangat sering anak tanya nanti. Ya, jadi kembali ke kitab ini. Kitab ini 6 bab yang dibahas. Ada 6 bab. Memang diantara nasihatnya para ulama, kitab apapun yang kita miliki, ahsannya, baiknya, idealnya, sebelum kita melihat isi dari kitab ini, kalau kita melihat isinya mungkin kan beratus-ratus lembar. Nah, jadi kita tidak apa ya, kita akan lama untuk menyelesaikannya. Ahsannya, baiknya kita tahu apa ini namanya. Kalau bahasa Arabnya fihris atau fahros, bahasa Indonesianya daftar isi. Sehingga setelah kita tahu ini buku nahwu, pengarangnya siapa? Judulnya siapa? Mulakhas. Pengarangnya Fuad Ni'mah. Yang menerbitkan banyak. Ini kalau punya anak dari Saqafah Islamiyah. Terus isi kitabnya apa? Nah, kan minimal kalau kita nggak pernah mempelajari, tahu apa isinya. Kalau ditanya, oh ya kitab Mulakhas itu yang covernya warna kuning, pengarangnya ini, isinya tentang seolah-olah kita pernah mempelajari meskipun belum tuntas. Jadi kitab ini ada 6 bab yang dibahas. Ada 6 bab. Dan kita di sini kelas 2 ini sama Ana ya secara khusus hanya mempelajari bab pertama saja. Dan dari bab pertama hanya mempelajari fasal. Di bawah bab ada fasal, di bawah fasal ada apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Judul besar, terus di bawahnya subjudul ya. Nah, intinya kita ini di buku ini hanya
mempelajari bab pertama, bukan 6 bab. Nggak akan cukup waktunya. Hanya mempelajari bab pertama, dan itu pun di fasal pertama. Karena bab pertama ini terdiri dari berapa fasal ini? Terdiri dari fasal, ada 2 fasal, ada 2 subjudul. Di judul besar bab pertama itu ada 2 subjudul. Dan dari 2 subjudul ini kita hanya mempelajari 1 subjudul. Dan dari 1 subjudul ini ada 3 pembahasan, kita hanya mempelajari berapa? 1 pembahasan. Jadi sangat-sangat berapa persen berarti Pak? Seandainya ini 100%, kita hanya mempelajari berapa? Mungkin 15% dari buku ini. Dari 15% ini kira-kira berapa persentase pemahaman kita nanti? Masya Allah, sangat-sangat apa Pak? Masya Allah, sangat-sangat sedikit. Dan ilmu itu luas. Nah dulu alhamdulillah Pak, sampai belajar di Gresik di Al-Furqan anak dulu, sampai semuanya alhamdulillah selesai. Ya karena kita intensif belajar menjadi anak pondok, berbeda ya. Anak pondok kan Ustadz Wake, suasananya memang terkondisikan. Kita memang suasana penuntut ilmu tenanan, maksudnya fokus ya. Kalau jenengan masya Allah Pak ya, cari nafkah oke, ilmu oke, semuanya oke ya. Masya Allah, semoga dengan niat yang ada itu menjadi menjadi timbangan amal soleh kita nanti di hari akhirat. Amin. Jadi ini buku ada 6 bab. Kita akan mempelajari bab pertama saja. Dan di bab pertama itu ada 2 subjudul. Dan dari 2 subjudul ini kita ambil 1 saja, yaitu subjudul pertama, fasal awal saja. Dari fasal awal ini ada 3 pembahasan. Tetapi yang kita pelajari untuk anak berapa pembahasan? 1 pembahasan saja, yaitu pembahasan tentang mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. 2-nya sama Ustaz Abdul Rahim, marfu'atul asma atau al-asma al-marfu'ah atau halatu raf'il ismi, beda istilah tapi maknanya sama. Isim-isim yang dirofa, isim-isim yang dinasab, isim-isim yang dijer. Sama ana hanya isim-isim yang dinasab saja, yang berjumlah berapa? Iya, sudah di luar kepala semua. Iya, sudah di luar kepala. Udah lupa atau udah? Iya itu Pak, gampang itu insyaallah. Jadi mansubatul asma atau isim-isim yang dinasab seperti apa? Isim inna, khabar kana, maf'ul bi, maf'ul mutlaq yang sudah jenengan pelajari di versi bahasa Indonesianya di buku Mukhtarat. Jadi sama insyaallah. Bedanya ini hanya berbahasa Arab dan memang ada tambahan-tambahan tetapi secara inti jenengan sudah pelajari di Mukhtarat. Makanya kalau sudah dipelajari di Mukhtarat, nanti di Mulakhos ini hanya berubah bahasa saja dengan beberapa penambahan. Kalau jenengan berhasil di Mukhtarat, insya Allah di sini tidak akan kesusahan. Paling kesusahannya bahasa Arab itu, bahasa Arab. Jadi kita akan pelajari mansubatul asma. Nah, sebelum kita masuk ke buku, ana gambarkan secara umum tentang buku ini. Jadi Mulakhos itu ada berapa tadi? Ada berapa bab? 6. Ada 6 bab. Dan kita hanya mempelajari bab pertama saja. Bab pertama dari buku ini mempelajari tentang i'rab isim. Bab yang kedua tentang fiil. Bab ketiga tentang huruf.
Baik, anak ulangi. Bab pertama tadi tentang apa? Isim. Kenapa kok isim yang dibahas paling pertama? Karena unsur bahasa Arab, unsur terkecil ya, mungkin sel ya, atau lebih kecilnya apa? Atom, Pak. Jadi unsur terkecil itu ya ada isim, fiil sama huruf. Dan isim ini adalah unsur yang paling banyak di dalam bahasa Arab. Yang jenengan pelajari isim ditinjau dari ini, isim ditinjau dari itu di buku Mukhtarat itu. Nah, isim, setelah isim baru fiil. Itu bab berapa fiil? Bab kedua. Yang ketiga adalah huruf. Yang keempat adalah setelah isim fiil huruf, bab keempat apa itu? Kalimat. Jumlah. Gabungan dari isim fiil dan huruf sehingga membentuk membentuk apa? Sesuatu yang bisa dipahami, ya jumlah, entah itu ismiyah atau fi'liyah. Itu bab keempat. Bab kelima itu mempelajari tentang asalib nahwiyah. Asalib nahwiyah itu kalau dalam bahasa kita itu mungkin uslub itu ungkapan-ungkapan yang kayak kita misalkan ungkapan sedih, ungkapan gembira, ungkapan takjub, ungkapan heran, ungkapan apa, kan dalam bahasa Indonesia ada kan pelajaran seperti itu. Nah, di situ di bab kelima di buku ini tentang ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab. Tapi ini semua nggak akan kita pelajari, Pak, karena keterbatasan waktu. Terus bab terakhir itu latihan i'rab. Latihan apa? I'rab. Bab yang terakhir. Bab yang berapa? Ke-6. Jadi isim, fi'il, huruf, jumlah. Terus isim, fi'il, huruf, jumlah, terus ungkapan bahasa Arab. Terus yang terakhir latihan mi'rab. Kalau di santri kita ini, Pak, buku ini dipelajari dari kelas 10 atau kelas 11 lupa. 10 semester berapa, kelas 11 semester pertama. Intinya sekitar 2 tahun lebih buku ini. Itu pun enggak selesai. Itu pun tidak sedikit dari santri yang masih bukan kita pesimis, wah gimana nanti, bukan begitu. Ini menuntut kita untuk lebih mengeluarkan tenaga, semangat. Tentunya sebelumnya adalah ikhlas agar bernilai ibadah. Meskipun nggak paham, setahun 2 tahun ada santri itu udah kelas 1 kelas 2, pulang lagi kelas 1 kelas 2. Masya Allah, nggak bisa juga, tapi Masya Allah nggak apa-apa. Ikhlas bernilai ibadah, insya Allah ada catatannya. Oke, jadi itu 6 bab di buku ini. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf, yang keempat jumlah, yang kelima ungkapan-ungkapan bahasa Arab, asalib nahwi ya kalau di bahasa Arabin. Itu ada di daftar isi yang halaman awal kalau jenengan pengen ketahui dari buku ini. Setelah itu baru latihan i'rab. Jadi kita mengerucut kepada yang bab pertama karena ini yang akan kita bahas. Untuk isim di buku ini dibagi menjadi berapa subjudul tadi? Yang akan kita pelajari dibagi menjadi berapa subjudul? 2 subjudul. Dan dari 2 subjudul ini kita ambil berapa? 1. Dan dari 1 subjudul ini ada berapa pembahasan? 3. Yang kita ambil 1. Berarti itu yang 1 itu yang sedikit, Pak. Sedikit, Pak ya. Tapi nanti ini setahun, Pak, sedikit. Setahun ya. Jadi bab anak tulis di sini biar lebih lebih terekam di
kita. Ya inilah Pak, seperti inilah apa konsep atau metode pembelajaran orang-orang sekarang. Nah, kalau orang dulu ulama Nabi dulu itu nggak ada sekarang kayak orang-orang sekarang. Pembahasan ini di bawahnya ada pembahasan ini, pembahasan ini ada segini, di pembahasan segini ada segini. Dulu nggak ada. Apa mungkin karena mereka orang Arab ya? Ya nggak juga, banyak ulama bukan Arab dia, non Arab dia. Ya mungkin otak orang sekarang ya terbiasa dengan apa seperti itu. Bahasan ini judul besar, bawahnya ada berapa, di bawah ini ada 3, dari 3 ini ada berapa, ada bercabang-cabang begitu. Itu model sekarang, makanya buku ini laku karena seperti itu, cocok dengan apa daya pikir orang sekarang. Tapi kalau pakai buku-buku klasik, ini kan termasuk buku kontemporer 1900-an ya. Kalau kita pakai buku-buku klasik tahun misalkan 700-an Hijriah, 600-an Hijriah, kita pasti akan kesusahan, Pak. Ini mana kepala, mana buntut, mana badan gitu pasti, Pak. Biasanya begitu. Waduh, bingung di mana kita sekarang ini. Tapi kalau kita sekarang sudah oleh para ulama dipermudah. Setelah dipermudah menggunakan bahasa yang mudah sekali. Iya Pak, sekarang itu mudah sekali Pak. Sama ulama udah dipermudah bahasanya, udah dibagi-bagi pembahasannya, sudah dikasih contoh, sudah dikasih begini, masya Allah. Tapi masih banyak orang yang nggak bisa, tanda-tanda hari kiamat Pak. Iya, semakin banyak buku ini bukan semakin banyak ilmu, enggak, semakin banyak orang yang bodoh, yang jahil. Orang dulu ulama dulu enggak, nih langsung duduk satu kitab, padahal misalnya kan berapa kali gitu, masya Allah muridnya ya aja. Sekarang kayak gitu laris semua. Ya, masya Allah kalau kita duduk di majelis ulama bener itu ya nggak kayak terasa kayak orang Indonesia ini, banyak adu guyonnya ke kanan ke kiri apa biar nggak sepeneng ya. Kalau kita majelis ulama bener, masya Allah. Jadi memang kita yang menyampaikan suasana mereka itu yang sesungguhnya, masya Allah. Jadi bab pertama ini yaitu tentang isim. Kenapa kok tentang isim? Karena isim ini yang paling apa? Unsur pembentuk bahasa Arab yang paling banyak. Ada yang tahu berapa jumlah isim dalam bahasa Arab? Ada. Susah. Siapa ulama yang pernah menghitung satu-satu? Yang A dulu, abjadnya segini nggak bisa. Dan dunia mengakui bahwasanya bahasa yang paling kaya, nah lihat di IG-nya Saudi Indonesia itu. Jadi bahasa yang paling kaya yang pertama adalah bahasa Arab. Berapa? Bukan juta, miliar, triliun, berapa kata? Banyak sekali gitu. Jauh dari yang nomor 2 itu. Jauh dari yang nomor 2 itu. Banyak sekali. Kok kayaknya sedikit ya, kita yang tahunya cuma sedikit. Ini pakarnya yang ngomong. Nah, jadi yang bab pertama ini adalah tentang isim. Isim ini di buku ini ya. Isim ini yang dibahas nanti isim al-ismu min haitsul bina wal i'rab. Isim min haitsul bina wal i'rab. Isim ditinjau, makanya nanti ada 2. Ana bilang tadi judul besar ini nanti ada 2 subjudul. Nah, ini isim ini adalah isim ditinjau dari mabni mu'rabnya. Istilah mabni mu'rab sudah familiar ya? Insyaallah? Ya, nanti aja. Isim ditinjau dia mabni atau mu'rabnya. Mabni maksudnya apa, Pak? Pak Sinten? Pak Taufan, alhamdulillah, maaf tidak ta'arufan gitu ya. Ya, insyaallah dengan sering bertanya insyaallah semakin tahu. Pak Taufan, mabni itu napa, Pak? Yang tetap. Napa nih yang tetap? Tidak mengalami perubahan. Apanya yang perubahan? Perubahannya misalnya
harokat yang mananya? Karena Muhammad harokatnya ada mu, ha, mu, dan, ya kan? Yang akhir, ya benar, masya Allah. Oke, Pak Gafar. Jadi dengan kalau udah nafal namanya seringan tanya Pak Taufan. Jadi isim ditinjau dari dia mabni itu tetap apa yang tetap harokat akhirnya, atau bina itu lawannya i'rab. Mabni ini bina, i'rab di sini mu'rab. Anak pakai istilah, anak pakai masdarnya di sini Pak. Bina ini mabni, i'rab ini mu'rab. Seandainya dirubah al-ismu min haitsul mabni wal mu'rab ya enggak apa-apa. Jangan terpengaruh dengan istilah lah ya. Kadang kita berubah sedikit bingung. Bina itu apa? Bina itu mabni maksudnya. Jangan pahami bina itu bangunan. Bangunan ini yang dengan pahami di sini bangunan enggak. Bina di sini maksudnya mabni. I'rab sini adalah mu'rab. Jadi isim ditinjau dia mabni atau mu'rabnya dibagi menjadi dua. Apa itu? Isim mabni sama isim mu'rab, itu aja. Mu'rab sama mabni. Isim mu'rab sama isim mabni. Isim yang harokat akhirnya berubah artinya adalah mu'rab. Isim yang harokat akhirnya tidak akan berubah, itu namanya mabni. Sampai sini wadih, jelas? Jelas? Siap ditanya berarti. Ya, kalau jelas berarti kan wadih. Ya, tinggal ditanya. Jadi isim yang pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mu'rab itu gimana? Berubah harokat akhirnya. Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab, berbeda dengan bahasa kita atau bahasa selain Arab. Kita dalam bahasa Indonesia Pak. Saya pergi ke pasar. Tidak akan mungkin saya jadi sayo atau saye. Saya terus saya, ya terus bunyinya itu harokat akhirnya ya, terus vokalnya itu a terus. Sebagai subjek dia saya, sebagai objek saya tetap saya nggak akan sayo. Langsung sayo objek, nggak ada dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris nggak ada. I'rab ini perubahan akhir vokal, ya kan? Akhir harokat, ya bukan vokal. Akhir harokat sebuah kata dalam bahasa Arab itu hanya terjadi pada bahasa Arab. Gak ada selain bahasa Arab yang memiliki keistimewaan ini. Pakar bahasa mengatakan Islam itu memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya i'rab. Ada 3 i'rab. Lagi lupa. Dalam murojaah seperti ini. I'rab, apa lagi? Lupa. Ini salah satunya ini. I'rab warisan, hukum warisan. Terus nasab. Iya, nasab. Iya, kalau nggak salah ini nomor satunya nasab. Nasab di dalam Islam, masya Allah, sangat apa? Sangat diperhatikan, Pak. Kita nikah dengan istri nanti punya anak, istri punya keluarga, ada ini, itu harus dijaga itu. Nanti warisannya di mana? Nanti kalau cerai gimana? Ini mahram sama ini wakaf ini. Rentetannya apa? Panjang, tidak sejelimet di selain Islam nggak ada seperti itu. Aturan yang benar-benar apa ya? Sangat rinci. Masya Allah, itu hanya ada di Islam. Menunjukkan Islam itu dari Allah. Akan mungkin sampai manusia membuat aturan yang sedemikian kompleks. Itu yang kedua, masalah warisan juga ya. Warisan. Yang ketiga ini i'rab, nggak dimiliki oleh. Sanad, maaf, bukan warisan. Sanad itu dalam masalah ilmu hadis ya. Sanad apa? Yang merawikan hadis itu nggak ada di dalam Yahudi, Nasrani nggak ada, sehingga agama mereka nggak memiliki apa? Nggak memiliki kevalidan, ya kan? Kitabnya hilang. Gimana kitabnya hilang? Orang Yahudi kitabnya hilang katanya. Peti tabut yang di dalamnya ada kitab, ada Taurat, ada peninggalan Musa, ya kan? Katanya hilang. Ada di bawah masjid Palestina, dikeruk. Untuk kebohongan mereka itu.
Kalau Nasrani kita punya wakil. Yang mana Injil ini? Injil Barnabas, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil yang mana? Benar ya kan? Kita Masya Allah dari dulu sampai sekarang kitab kita satu huruf pun nggak akan berubah. Seandainya wal asri wawunya hilang, anak kecil pasti akan tahu. Ini salah ini, ya kan? Ini adalah penjagaan Allah. Jadi sanad itu penting. Yang terakhir dalam masalah i'rab, bahasa. Jadi bahasa itu salah satu, kata para ulama, salah satu benteng yang menjaga agama Islam. Pastikan di suatu daerah jika bahasa Arabnya apik, Islamnya apik. Pastikan di suatu negeri, di suatu tempat bahasa Arabnya lemah atau mungkin hampir mati, pasti Islamnya tidak akan sekuat di negeri-negeri yang kuat. Bahasa ini bagian dari agama, Pak. Makanya kan asal ulama banyak, Umar pelajari bahasa Arab, agama, ibadah. Kayaknya penting di sini. Penting. Si Bawoy salah satu ulama bahasa bukan orang Arab loh, Pak. Bukan orang Arab dia. Orang Persia. Kalau sekarang ya Iran, orang sana, bukan orang Arab. Tapi ketika dia ditegur sama gurunya, kamu ini gak becus belajar, masa baca salah-salah kayak gini, kamu gak boleh di majelis saya. Dimarahi malu si Bawoy ini, dipermalukan depan teman-temannya, kamu kayak gini bacanya salah semua. Kalau bahasa kita ada khobar, marfu, majrur, salah semua, gak boleh kamu di majelis saya. Kan malu, Pak ya. Akhirnya dia bersumpah, wallahi lau alimanna al-arab al-arabiyah, katanya, demi Allah saya akan ajari orang-orang Arab itu bahasa Arab, katanya. Ngajari orang-orang Arab bahasanya sendiri. Dia Masya Allah beneran menjadi salah satu rujukan dalam masalah si Bawoy belajar kepada Khalil bin Ahmad belajar ke Abu Aswad Ad-Duali, muridnya Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan untuk ada harokat dan seterusnya. Abu bin Abi Thalib memerintahkan ke Abu Aswad Ad-Duali karena banyak orang Islam sudah mulai masuk dari berbagai jenis selain orang Arab, banyak yang salah baca. Bahaya kalau salah baca Al-Quran nanti. Iya, berbeda nanti. Sekarang aja Al-Quran gak dirubah bentuknya, tapi penafsirannya bisa dibelokkan, ya kan Pak? Apalagi dirubah bahasanya. Bahasa penting. Dan ini yang harus kita terus mengkader anak cucu kita untuk dekat dengan bahasa Arab. Kenyataan di lapangan kan Masya Allah Pak ya. Bahasa Inggris sampai ya nggak apa-apa belajar bahasa Inggris, cuman kan memang kelihatan di dunia nyata semangat generasi kita untuk belajar bahasa Inggris jauh daripada bahasa Arab ini. Baik, kembali ke sini, banyak ininya Pak ya, banyak dikalikunya dulu ya. Motivasi di hari pertama ya, agar semoga istiqomah. Jadi isi yang ditinjau dari mabni mu'rabnya ada dua, isi mu'rab sama isi mabni. Mu'rab maksudnya apa? Harokat terakhirnya berubah, kalau mabni harokat terakhirnya enggak berubah. Pertanyaannya, kenapa harokat terakhirnya berubah dan harokat terakhirnya enggak berubah? Sebagai contoh, Z aja, Z dan don apa den Pak? Hah? Den salah? Salah. Den nggak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada ambil yang membanding kan berarti salah. Bisa don, bisa dan bisa den, bisa tiga. Berarti Z itu isim mu'rab. Berbeda dengan alladzi nggak pernah, alladzi nggak akan pernah. Itu isim mabniyat. Nah, ini isim mu'rab ini contohnya Z, bisa don, bisa dan, bisa den. Berarti dia isim mu'rab Z di sini ya. Isim mu'rab. Ini kita pelajari filosofinya dulu. Pertanyaannya lagi, apa yang membuat dia itu berubah-ubah bentuk kayak bulan Pak, mikri Pak. Bisa merah kalau siang merah, kalau sore biru, kalau malam hitam misalkan. Kenapa? Z ini kan isim mu'rab ya, kita sepakat. Dan isim banyak sekali Pak ya. Banyak sekali isim.
Zaid ini apa yang membuat dia berubah don, bisa den, bisa dan? Letaknya kan. Hah? Letaknya. Letaknya. Jabatan. Kalau di depan sama di belakang kan gitu. Oh, jadi kalau don itu di depan, kalau di tengah dan di belakang, Posisinya. tergantung dari Jabatan. jabatan, tergantung dari kedudukan, tergantung dari jabatan, dari kedudukan, dari dalam istilah nahwunya halat ya, halat atau ahwal ya kan, nanti akan kita pelajari. Tergantung dia posisinya sebagai apa. Itu yang dalam bahasa kita nggak ada, Pak. Ini misalkan HP, P sebagai subjek HP, sebagai objek HP, nggak menjadi hapo, apalagi HP ya, Pak. Nah, ini berubah-ubah, tergantung dari kedudukannya. Nah, kedudukan yang membuat ini berubah-ubah harokat akhir ini itu sama para ulama diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, ya. Yang pertama adalah marfu. Ini istilah anak atau halatu rafil ismi. Halatu rafil ismi atau marfu'atul asma atau al asmaul marfu'ah. Yang kedua mansub atau halatu nasbil ismi. Yang ketiga majrurat atau halatu jarril ismi atau al asma al majrurah. Keadaan tadi diklasifikasikan menjadi 3 grup besar: marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma. Sampai di sini paham pembahasan besarnya? Yang nggak paham langsung ditanyakan, Pak, biar tidak kuadrat bingungnya. Kalau sudah kuadrat kan susah nanti, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Anda lanjutkan. Kalau udah nyampe ke poin pembahasan kita, nanti kita akan masuk ke buku. Dan kalau bisa akan depan ya. Kalau bisa sudah ada bukunya. Kalau bisa sudah ada bukunya karena lebih memudahkan kita untuk belajar mendapatkan ilmu. Imam Bukhari kan dengarkan hadis, Pak, ratusan lembar, masya Allah, kayak di rekam langsung masuk. Kalau kita ini kadang sudah ada bukunya, sudah jelas, baru ada dibaca, sudah lupa setelahnya 5 menit yang akan datang. Masya Allah. Ya, ini ada 3 klasifikasi besar kedudukan, jabatan-jabatan, posisi-posisi yang mempengaruhi sebuah isim harokatnya. Bisa don, bisa dan, bisa den. Ini klasifikasi besarnya 3. Setiap kelompok ini memiliki pembahasan. Marfu'atul asma ada 6, mansubatul asma ada 11 atau 12, majruratul asma hanya ada 2. Marfu'atul asma jenengan nanti pelajari sama Ustaz Abdurrahim dari mubtada, ya kan? Isim sebagai Zaidun sebagai mubtada bunyinya apa, Pak? Zaidun. Contohnya Zaidun qaimun, ya kan? Zaidun sebagai khabar hada Zaidun. Zaidun sebagai isim kana Zaidun qaiman. Zaidun sebagai khabar inna, ya. Inna hada Zaidun. Benar enggak? Zaidun sebagai fa'il, qoma Zaidun. Zaidun sebagai naibul fa'il, duriba
Kalau 6 ini Zaid, kedudukannya 6 ini pasti bunyinya Don. Zaidun, nggak boleh dan, apalagi den. Orang Indonesia suka den, Pak. Suka majrur ya. Lihat, i itu banyak di Indonesia. I itu banyak. Nah, terakhirnya vokalnya itu banyak. Nah, banyak itu nama-nama kalau anak absen santri itu, kok banyak yang majruran tuh, Pak. Kenapa antum banyak yang majrur? Mas, kenapa banyak yang majrur? Orang Jawa banyak yang oh, Pak. Intinya ini Zaid ini kalau dia jabatnya sebagai marfu'atul asma yang 6 tadi, berarti dia harus don. Don. Nah, itu satu isim mufrad, ya. Kalau isim musanna, kan isim wakil. Saya bilang tadi banyak, ya kan? Kalau isim musanna, nambah lagi Zaidani. Kalau jamak Zaiduna. Kalau seumpama isim ini, karena isim mufrad itu kan banyak. Yang jenengan pelajari di Muqtarot. Isim mufrad, isim musanna, jamak ada 3, mudzakkar salim, muannats salim, taksir, ada mamnu' min as-sarf, ada maksur, ada manqus. Ya kan? Ini semua adalah isim mufrad yang dia jika kedudukannya sebagai marfu'atul asma, tanda i'rabnya juga berbeda-beda. Seperti itu, Pak, ya. Punya gambaran? Ya, harus ada gambaran, Pak. Biar kita tahu, kita belajar itu sekarang sampai kilometer berapa sih kalau naik tol, Pak, ya? Oh, aku kilometer masih kilometer 500, berarti tol Solo Semarang, ya kan? Tapi kalau nggak paham, saya kilometer berapa? Lah jadi mau kemana? Nggak tahu lah. Sama ini, para ulama itu sudah menjelaskan apa ya? Rapi sebenarnya keilmuan ini, Pak. Cuman ya karena kita aja belum menyeluruh pemahaman kita. Karena juga dulu belajar, kok bingung Ustaz. Udah nggak usah pikirkan yang berat, belajar aja pahami sekarang. Nanti kalau antum belajar terus 10 tahun nanti akan ada peta di sini. Oh begitu Ustaz? Iya, belajar aja dulu. Ini kita ngomong bahasa. Gimana kalau fikih? Gimana kalau tafsir? Gimana kalau akidah? Gimana kalau ini? Masya Allah, ilmu ini luas sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan ente enggak dikasih ilmu kecuali dikit sekali. Masya Allah, ya. Jadi manusia yang sombong itu berlagak pintar itu, Masya Allah, dia itu sebenarnya nggak tahu apa ya kadar dirinya. Oh, saya yang boleh gini segala macam. Sombong salah satu penyakit congkak manusia, ya. Jadi marfu'atul asma seperti itu. Nah, pembahasan kita di sini, Pak. Ini kita pembahasannya di mansubatul asma. Keadaan jabatan atau posisi Zaid itu kalau dia itu mansubatul asma ada 11. Ada 11, kalau nggak salah 12 sama tambahannya. Ini sama tawabidnya. Harus hafal di luar kepala, Pak. Iya, insya Allah. Dari sini, Mas Satu. Ini Zaid ini, kalau dia jabatan kedudukannya nanti masuk di sini, nanti harokatnya itu dan ada 11 jabatan atau 11 posisi Zaid ini yang membuat harokatnya dan. Jelas maksud Anda di sini pertanyaannya? Nomor 1. Maf'ul B, benar, sebagai maf'ul B. Kalau sering disederhanakan dengan objek, Pak, ya, untuk mendekatkan pemahaman saja. Sebenarnya beda, objek dan maf'ul B itu beda. Itu hanya mendekatkan saja, mendekatkan pemahaman. Nggak bisa, Pak. Ini pembahasan objek. Objek apa? Maf'ul B nggak bisa. Itu hanya apa? Diterjemahkan itu hanya untuk takrif, untuk mendekatkan pemahaman, takriful fahmi. Tapi ya kalau hakikatnya berbeda, Pak. Itu hanya apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Maf'ul B, benar. Terus khobar kana atau isim kana? Yakin? Jangan ragu. Anak hanya ini aja. Khobar kana nomor 2, 3. Isim ina. 4.
hal. 5. Maf'ul mutlak. 6 Pak Taufan. Maf'ul li ajli. 7 Pak Masdar. Masdar atau maf'ul? Maf'ul mutlak ya. Kita lebih familiar dengan istilah maf'ul mutlak meskipun di referensi lain banyak mengistilahkan dengan masdar. Ana khawatirnya dengan masdar itu nanti campur baur sama fi'il madi pas tasrifan itu. Tapi masdar adalah istilah untuk maf'ul mutlak juga. Di referensi lain itu menggunakan kalimat al-masdar. Ya, nah, di Ibnu Aqil kitab nahwu yang paling dos ya. Kalau kita pernah dengar Alfiyah, pernah dengar? Kitab Alfiyah. Oh, kalau di saudara kita di Nadine kalau sudah Alfiyah, masya Allah wis terbang. Kalau kita sekarang kan belajar apa? Ibaratnya apa burung itu ini baru bisa jalan, baru bisa berdiri. Kalau sudah Alfiyah itu anak dulu sih belajar. Nanti kamu sugih. Kok iso? Ada tangga, itu kan belajar Alfiyah di Gresik. Alhamdulillah ada 1000-an bait lebih. Dulu pas semangat tuh ngafal 1000. Ngafal pakai hafal. Ngafal pakai paham. Kalau ngafal nggak paham ya bodoh aja kan. Apa gunanya? Tapi memang kitabnya masya Allah. Terkenal orang kalau udah sampai Alfiyah dengan derajat paham, masya Allah. Kita belajar di Gresik Alfiyah itu 2 tahun. Sebelum selesai, anak pindah ke Jember, Alfiyah juga alhamdulillah. Alfiyah itu kitab tertinggi. Ini Alfiyah ini ya salah satu kitab fenomenal dalam masalah nahwu, termasuk kitab-kitab tingkat tinggi ya. Kalau ada stek, ada tingkatan, ada isi, ada medium, ada hard ya kan. Ini yang paling hard. Dan biasanya kitab-kitab ulama yang klasik bahasanya susah dan seterusnya. Tapi kalau jenah udah nyampe sini Pak, masya Allah, sampai ke Alfiyah dan jenengan paham, nggak usah belajar sama anak, ajar jadi ya. Kita dulu belajar Alfiyah di kampus itu, teman-teman banyak geleng-geleng nggak lah, susah ya iya. Kita udah ibaratnya kalau pedes ini tingkat pedes yang paling tinggi ya, semuanya bisa mampu. Ada 1000 bait lebih ya kan. Jadi nahwu sama sorof disajikan dalam bentuk nazam atau syair bahasa kita syair. Kalau kita kan sekarang masya Allah Pak, ini sudah dibagi-bagi, dikasih contoh ini mudah sekali. Kalau udah masuk Alfiyah lain lagi, udah untuk orang-orang besar. Alfiyah salah satu kitab andalan kalau di saudara kita di Nahdiyah, masya Allah udah Alfiyah Alfiyah itu bait 1000-an lebih, banyak kitab syarahnya, ada Syarah Mu'aqil, ada Audhul Masalik, ada banyak kitab. Jadi Salik, karena dulu belajarnya dari Salik, punya karyanya siapa? Abdullah Al-Fauzan, ulama Saudi masih hidup. Iya, lanjut. Terakhir dari masdar mutlak ya, masdar atau maf'ul mutlak. Lanjut. Tamyiz. Lanjut. Al-munada. Lanjut. Na'at. Na'at itu marfu, mansub atau majrur? Kalau fleksibel dia, berarti kurang lengkap ungkapannya. Na'at apa? Na'at, taukid, apa lagi? Na'at, taukid, badal, atau ini istilahnya adalah tawabi atau tabi. Jadi ditambah tawabi kepada isim yang nasab tadi. Tawabi kepada isim inna, tawabi kepada maf'ul bih, ya kan? Na'atnya maf'ul bih, atofnya maf'ul bih, ya kan gitu kan maksudnya. Ya, syukur. Terus Mas Ilham ya? Hah? Oh beda ya? Anak kira Mas Ilham berapa lagi? Ihsan. Oh adiknya. Kemarin Ilham sama? Oh Iqbal. Ini Ihsan. Adiknya beliau. Masya Allah. Oh iya. Dulu pernah bilang ada adik sama juga. Oh Ihsan. Alhamdulillah. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada? Hal. Iya hal. Belum disebut kan? Belum. Hal. Lanjut. Maf'ul ma'ah 12 berarti ya? 11.
11. Ada yang terulang berarti tadi. Oh, hal dari terulang ya nggak apa-apa. Berarti 11 dengan tawabi, Pak. 11 atau 12? Sama tawabi? 12 ya. Intinya 11 terus ditambah tawabi jadi 12. Jadi ini adalah posisi-posisi yang membuat sebuah isim, ingat isim baik, bukan fiil. Kita fokusnya pada isim. Nggak tahu fiil jenengan nanti akan pelajari nggak? Karena fiil ada i'rabnya juga meskipun nggak sebanyak isim. Fiil itu ada i'rabnya, kan fiil ada 3, madi, mudhari', amr. Fiil mana yang memiliki i'rab berubah-ubah? Mudhari', madi sama amr itu mabni, nggak akan berubah. Mudhari' itu dibagi lagi, mudhari' yang mana dari 12? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, ya kan? Berapa? Diambil 2 nanti. Diambil 2 yang tidak mu'rab alias mabni yang sambung dengan nun taukid mubasyarah dan nun niswa. Itu kita isim, objek pembahasan kita adalah isim. Nah, itu mansubatul asma. Yang tadi Anda tanya satu persatu. Adapun majruratul asma itu paling mudah, Pak. Paling mudah seharusnya orang yang pernah belajar nahwu itu baca majrur jangan sampai salah, haram salah, Pak. Dosa besar enggak? Karena majrur itu yang paling mudah. Seringnya ya, memang seringnya banyak teman-teman suka baca majrur. Kenapa? Karena lidah kita suka i. Seharusnya di marfu, tapi dia suka majrur. Ya, Zaidin qaimun. Zaidin qaimun. Contoh. Majrur itu mudah sekali, Pak. Tapi meskipun dia mudah, kalau nggak pernah disinggung, nggak dibahas, ya kepleset juga lidah kita. Kepleset juga lidah kita. Majrur hanya ada 2, mudhof ilaih yang pertama, yang kedua dimasuki oleh huruf jar, itu saja. Kan majrur itu gampang, tapi yang gampang ini kalau nggak pernah terbahas, nggak pernah dilalui, ya jadi susah. Yang paling susah itu yang mana, Pak? Sama anak ini. Nggak Ustaz Beni, Ustaz Hani dari dulu masih anak mansubatul asma. Nggak Ustaz, yang paling susah-susah. Ya semoga istiqomah ya. Jadi mansubatul asma yang paling susah. Yang paling susah itu mansubatul asma. Apalagi kalau kita nganalisa ini hal, ini tamyiz, ini maf'ul ajli atau apa. Itu susah. Itu setelah kita tahu terjemahannya, Pak ya, dari bahasa Arab itu. Kalau kita nggak ada terjemahnya nggak usah ngomong i'rab, nggak bisa nge-i'rab. Kita bisa meng-i'rab ra'aitu Muhammadan. Oh ya, Muhammad sebagai objek maf'ul bih. Karena kita tahu dalam bahasa kita saya melihat Muhammad maf'ul bih. Tapi kalau nggak tahu terjemahannya bukan tugas anak, Pak. Tugas jenengan tahu mufradat ini terjemahnya ini, tahu itu. Tugas anak ini ngasih tahu mansubatul asma. Tapi kalau tahu terjemahnya ya jenengan harus ya eksplor sendiri, usaha sendiri, sering-sering interaksi dengan nas-nas teks-teks bahasa Arab, entah itu Al-Quran, entah itu hadis, entah itu kitab-kitabnya para ulama yang berbahasa Arab. Memperbanyak sendiri, nggak ada teorinya, Pak. Praktiknya sendiri jenengan. So aku kalau mungkin ada khabar Zaidun qaimun paham, Ustaz. Tapi ketika masuk ke buku, mana mungkin khabar Ustaz? Itu praktik, Pak ya. Ustaznya ngasih teori sesederhana mungkin yang mudah dicerna, ya kan? Kok mudah banget Zaidun qaimun, tapi ketika masuk ke sini mudah. Nah, itu tugas jenengan, Pak ya. Iya. Kadang kita antara diri kita dengan realita kita nggak realistis ya. Ustaz, aku sudah hafal Ustaz Mukhtar, tapi ketika praktek kok masih susah, ya wajar loh. Kita perbendaharaan kosakata masih sangat sedikit, sangat terbatas. Ya kalau teori-teori yang disampaikan oleh Ustaz paham, tapi untuk praktek sendiri jarang ya. Ya nggak bisa kita. Sering praktek itu penting, Pak. Setelah kita tahu teori-teori yang sederhana di kelas. Ana dulu belajar setahun, mungkin Mukhtar dulu itu hana hafal. Kalau imtihan itu 100 terus. Tapi kalau ditanya apa maksudnya dulu masih
Udah, yang penting hafal dulu, nggak paham. Tapi dengan berjalan waktu terus belajar, oh begini, oh begitu. Buka buku kecil yang ditulis oleh para ulama yang bahasanya mudah-mudah. Itu kan banyak ulama yang punya buku kecil bahasanya mudah. Ya coba cari mubtada, pasti ada khabar. Ada nggak di sini paragraf ini? Oh ini. Terus kayak gitu. Sehingga mubtada khabar kita itu bukan hanya Zaidun, Imun, atau maf'ul bih kita hanya Doraba Muhammadun Kalban, ya kan, Kalban. Ketika masuk ke sini, iya. Praktek itu Pak, anak sarankan setelah jenengan selesai, ya nggak harus selesai. Kalau jenengan sudah paham, sering praktek interaksi dengan kitab-kitab para ulama yang mudah-mudah. Karyanya Syekh Utsaimin itu mudah-mudah bahasanya. Jangan jenengan ambil kitabnya Syekh Islam Taimiyah, waduh, beda Pak, beda. Ulama itu kitab itu meskipun sama-sama bahasa Arab, tapi beda-beda ininya Pak, bahasanya. Ada kitab yang Masya Allah berat sekali. Kadang mubtada'nya di halaman 1, khobarnya di halaman 10. Gimana Pak? Itu kan gak bisa. Kenapa iso kayak gitu? Ini bisa Pak. Ada kayak gitu, ada. Kadang ini mubtada'nya di sini di paragraf 1, khobarnya di paragraf kelima. Loh, gimana nyarinya kalau kelas kita belum nyampe? Jangankan mau cari khobar, terjemahnya satu kata aja belum nyampe kita. Ini apa urut ini? Isim fi'il atau huruf? Apa selain isim fi'il huruf? Apa ada? Iya, praktek itu penting. Makanya banyak teman-teman yang sudah 2 tahun, ulang 3 tahun, ulang 4 tahun, tapi sayangnya dia itu berhenti di situ. Ya dapat pahala insya Allah kalau niatnya bagus, dapat. Tapi eman kalau sudah punya ilmu alat, ya kan, kunci dipakai kuncinya itu. Nah, dipakai eman Pak kalau nggak dipakai. Eman, maksudnya eman ya eman karena sudah punya ilmu meskipun sederhana dikembangkan. Makanya setelah ilmu alat bahasa Arab, nahwu, sorof dan semisalnya masuk ke ilmu syar'i, memang iya. Eman kalau nggak masuk ke situ ilmu syar'i. Jadi ini adalah pengantar atau muqaddimah. Jadi pembahasan kita hanya di mansubatul asma, di dari bab yang pertama. Tapi itu inti, 3 ini inti dari nahwu. Yang lainnya itu ngikut. Tapi ya eman sebenarnya juga enggak kalau enggak dibahas. Tapi gimana lagi keadaannya seperti ini ya. Kita ketemunya hanya sebentar, seminggu hanya sekali dan waktunya juga terbatas. Ya sedapatnya kita. Jadi kita insya Allah mulai pekan depan mansubatul asma dari buku ini usahakan sudah ada. Baik, ada pertanyaan silakan. Gak apa-apa kita belum masuk ke pelajaran langsung Mbak ya. Ini pemanasan dulu Pak. Kalau langsung masuk ke buku takut kobong. Diglek. Iya, diglek. Bismillah. Baik, untuk anak Lutfi, panggil aja Lutfi. Asli anak Madura. Nah, istri Lampung. Rumah anak dekat ini pas pertigaan ini. Belokan di sini pertigaan itu rumah kontrakan anak. Ya, monggo kalau pas di lurus sini pas di pertigaan itu depannya ini. Ada mobil sedan, iya pas baratnya Pak Trikilok pas baratnya. Nah, ada 2 rumah, yang bagus itu punyanya tuan rumah, yang sampingnya itu. Okay. Yang ada mobil sedan di coverin ini. Baik, ilahuna hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad, syukron ala husnil istima' wal istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.